Pemirsa, guna mencapai generasi emas Indonesia 2045, edukasi tentang gizi dan kesehatan reproduksi penting untuk Pentingnya diberikan kesehatan sejak reproduksi usia untuk dini, mengantisipasi terutama hal itu terhadap kembali terulang. remaja. Kasus Itu HIV/AIDS salah di satu mana cara umumnya terjadi pada para remaja dan laki-laki sekolah dengan rentan Aula usia Syahidah Universitas dampak juga Remaja Malaysia merupakan salah satu penentu untuk Indonesia mencapai target generasi emas 2045. Karena sejak dini mereka perlu mengedukasi terkait gizi dan kesehatan reproduksi. Jadi ternyata dampaknya ini bukan cuma ke fisik aja, tapi ternyata mental dan sosial juga yang kena ya. Kadang ada beberapa konten yang menormalisasikan perilaku yang sebenarnya belum sesuai untuk umur remaja gitu. Dampaknya sebenarnya cukup serius. Dari sisi kesehatan, remaja bisa lebih sering mengalami penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja juga perlu lebih peduli sama dirinya sendiri. Jangan gampang ikut-ikutan tren atau tekanan dari lingkungan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Gimana nih keadaannya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas suatu masalah kesehatan yang masih menjadi perbincangan khususnya di kalangan remaja, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Nah, kenapa sih topik ini penting banget buat kita bahas? Karena ternyata masih banyak remaja yang belum paham mengenai kesehatan reproduksi ini. Padahal kalau kurangnya pemahaman mengenai hal ini, itu bisa berdampak besar banget loh bagi kita. Mulai dari pergaulan bebas, pernikahan dini, penyakit menular seksual, hingga adanya kekerasan seksual. Nah, supaya obrolan kita lebih seru, di sini aku nggak sendiri loh. Aku bersama 3 narasumber yang bakal sharing dan tentunya diskusi bareng kita. Halo. Halo semuanya. Halo, senang banget bisa ikut podcast pada hari ini. Halo teman-teman pendengar. Boleh kenalan diri dulu mungkin dari Perkenalkan, aku Jusifatul Cesana Usu, biasa dipanggil Sasha. Perkenalkan, aku Hairuni Sayatuna, biasa dipanggil Nisa. Baik, perkenalkan aku Anggi Rahmawati Solo, biasa dipanggil Anggi. Oke, baik. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Nah, kalau menurut kalian nih ya, masalah kesehatan reproduksi apa sih yang paling sering terjadi di kalangan remaja saat ini? Nah, kalau menurut aku masalah yang paling sering itu sebenarnya kurang pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Masih banyak yang malu buat tanya ataupun diskusi tentang hal ini. Mungkin karena mereka anggap topik ini aneh atau terlalu sensitif. Nah, akhirnya mereka bakalan cari informasi sendiri di internet, media sosial. Tapi sayangnya nggak semua informasi di sana itu benar. Selain itu, sekarang juga pergaulan dan media sosial itu pengaruhnya besar banget. Jadi kadang remaja itu gampang ikut-ikutan tanpa ngerti dampaknya. Ya sih, benar banget. Kadang informasi di media sosial itu sering menyesatkan ya. Nah, kalau menurut Kanisa nih, dampak dari kurangnya pemahaman soal kesehatan reproduksi ini apa aja? Dampaknya sebenarnya cukup serius. Dari sisi kesehatan, remaja bisa lebih sering mengalami penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan. Terus dari sisi mental juga bisa berpengaruh, misalnya timbulnya rasa takut, cemas, stres, atau trauma hingga kehilangan rasa percaya diri. Belum lagi kalau sudah berhubungan dengan stigma lingkungan sekitar, tentu itu juga sangat berat bagi kalangan usia remaja.
Betul banget. Jadi ternyata dampaknya ini bukan cuma ke fisik aja, tapi ternyata mental dan sosial juga yang kena ya. Nah, kalau menurut Kak Sasha nih, media sosial itu berpengaruh nggak sih terhadap kesehatan reproduksi remaja? Menurut aku pengaruhnya besar banget ya, karena sekarang kan hampir semua remaja itu aktif di media sosial gitu. Mereka juga kan gampang banget lihat berbagai konten tanpa filter, terus kadang ada beberapa konten yang menormalisasikan perilaku yang sebenarnya belum sesuai untuk umur remaja gitu. Terus dan karena sering lihat terus menerus gitu, akhirnya dianggap biasa aja dan ditiru tanpa berpikir panjang. Nah, sekarang kita masuk ke penyebabnya nih. Kalau menurut Kak Anggi, kenapa sih masalah kesehatan reproduksi remaja ini masih sering terjadi hingga sekarang? Nah, menurut aku ada beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya edukasi, di mana di sekolah itu kadang pembahasannya masih minim. Terus kalau di rumah, banyak orang tua yang merasa topik ini terlalu sensitif. Jadi remaja akhirnya nggak punya tempat yang nyaman buat bertanya. Selain itu, pengaruh teman sebaya juga kuat banget. Karena kadang remaja ini melakukan sesuatu cuman karena takut dibilang gak update atau gak gaul atau beda dari teman-teman lainnya. Nah, itu sih yang sering terjadi ya. Ternyata pengaruh lingkungan itu besar banget ya. Nah, kalau menurut Kanisa nih, lingkungan dan pergaulan itu seberapa berpengaruh sih? Tentunya sangat berpengaruh karena masa remaja itu biasanya lebih mudah terpengaruh sama lingkungan sekitar. Kalau lingkungannya positif, tentunya remaja itu akan mempunyai perilaku yang baik. Akan tetapi kalau lingkungannya kurang baik atau tidak ada pengawasan, resiko terjadinya perilaku menyimpang itu juga jauh lebih besar. Oke, nah kalau dari sisi fasilitas kesehatan sendiri gimana? Mungkin dari Kak Sisha bisa jawab? Kalau menurut aku nih ya, masih banyak kan remaja yang malu untuk datang konsultasi ke tenaga kesehatan. Jadi mereka itu takut dihakimi atau merasa nggak nyaman gitu. Terus penting banget ada layanan kesehatan yang ramah untuk remaja. Jadi mereka bisa lebih terbuka dan nggak takut buat bercerita atau bertanya gitu. Oke, nah dari semua masalah tadi, menurut kalian nih masalah yang paling harus kita prioritaskan itu apa? Mungkin dari Kak Anggi dulu. Menurut aku yang paling utama itu di edukasi kesehatan reproduksi. Karena kalau remaja punya pengetahuan yang cukup, mereka bisa lebih ngerti cara menjaga diri dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Iya sih, emang edukasi itu memang selalu menjadi dasar utama. Nah, kalau menurut Kanisa gimana? Aku sih setuju karena banyak masalah yang sebenarnya muncul hanya karena informasi yang kurang benar. Jadi jika edukasinya yang baik, maka remaja itu jadi lebih tahu mana yang aman, mana yang beresiko, dan bagaimana cara mereka untuk menjaga kesehatan diri mereka sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk ke solusinya nih. Menurut Kak Sasha, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja ini? Kalau menurut aku ada beberapa hal yang penting. Pertama itu edukasi ke kesehatan reproduksi yang harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi baik di sekolah maupun di lingkungan keluarganya. Terus yang kedua itu ada orang tua juga harus lebih terbuka sama anaknya. Jadi anak nggak takut untuk sekedar bertanya atau bercerita dengan orang tuanya. Terus yang ketiga itu remaja juga harus lebih bijak menggunakan media sosial dan memilih informasi dari sumber yang terpercaya. Oke, kalau dari Kak Anggi mungkin ada tambahannya? Mungkin remaja juga perlu lebih peduli sama dirinya sendiri. Jangan gampang ikut-ikutan tren atau tekanan dari lingkungan. Dan yang paling penting itu jangan malu buat cari informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Wah, nggak terasa ya kita sudah sampai di akhir podcast. Nah, dari pembahasan kita tadi bisa kita
kita tahu bahwasannya masalah kesehatan reproduksi remaja ini penting banget untuk diperhatikan. Kurangnya edukasi, lalu pengaruh lingkungan dan media sosial masih menjadi beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini masih sering terjadi. Untuk itu perlunya kerjasama dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, tenaga kesehatan, dan remajanya itu sendiri agar kesehatan reproduksinya ini bisa terjaga. Nah, terima kasih untuk narasumber yang sudah mau sharing dan diskusi bareng kita pada hari ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai jumpa semuanya.